Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Bahasa Indonesia kelas 7. Kali ini kita akan mempelajari mengenai materi menyimpulkan isi puisi rakyat. Mari langsung aja kita simak videonya. Nah, kita akan menyimpulkan isi puisi rakyat berupa pantun, gurindam, dan syair. Yang pertama, menyimpulkan isi pantun. Hal yang harus diperhatikan untuk menyimpulkan isi pantun adalah mencari makna kata sulit pada pantun. Yang kedua, menguraikan isi pantun dengan bahasa sendiri. Yang ketiga, tulis kembali nasihat dan ajakan yang terdapat pada pantun. Yang keempat, bandingkan isi nilai-nilai atau tindakan baik yang terdapat pada pantun karya nenek moyang dan masa kini. Coba perhatikan contoh pantun berikut. Kita akan mencoba untuk menyimpulkan isi pantun. Pantun pertama, air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Hal pertama tadi yang harus diperhatikan yaitu mencari makna kata sulit pada pantun. Lalu, mana kata sulit yang terdapat pada pantun 1? Nah, kata sulit pada pantun ke-1 yaitu tabiat. Berarti, kalian harus mencari arti dari tabiat. Selanjutnya untuk pantun kedua, mana kata sulit yang terdapat pada pantun 2? Kata sulit yang terdapat pada pantun 2 yaitu bergalas dan buli-buli. Artinya kalian harus mencari pula apa yang dimaksud dengan bergalas atau buli-buli. Kalian bisa mencari informasi tersebut dari media internet atau dari Kamus Bahasa Indonesia ataupun media lainnya. Nah, kita sudah dapat nih arti kata sulit dari tabiat, yaitu perangai, watak atau budi pekerti. Sedangkan bergalas adalah pikulan dan buli-buli adalah guci yang terbuat dari tanah liat. Setelah kalian mencari makna kata sulit pada pantun tersebut, kemudian kalian uraikan isi pantun dengan bahasa kalian sendiri. Nah, artinya di sini kalian harus menentukan isi pantun dari pantun 1 dan pantun 2. Kita baca dulu pantun 1. Air surut memungut bayam, sayur diisi ke dalam kantung. Jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Setelah kalian memahami maksud dari pantun tersebut, kemudian kalian tentukan isi dari pantunnya. Isi pantun bisa kalian dapatkan dari baris ketiga dan baris keempat dalam pantun, yaitu jangan diikuti tabiat ayam, bertelur sebiji, riuh sekampung. Artinya, tidak membesar-besarkan apa yang kita miliki, hanya agar semua orang tahu. Nah, itulah isi dari pantun pertama. Selanjutnya, kita tentukan isi dari pantun kedua. Baik bergalas, baik tidak, buli-buli bertali benang. Baik berbalas, baik tidak, asal budi sama dikenang. Sama halnya dengan pantun 1, isi pantun kedua pun didapat dari baris ketiga dan baris keempat, yaitu baik berbalas, baik tidak, asal budi sama dikenang. Artinya, bahwa kebaikan budi seseorang akan selamanya dikenang, walaupun tak berbalas. Nah, itulah isi pantun dari pantun kedua. Setelah kalian menguraikan isi pantun dengan bahasa sendiri, kemudian kalian tulis kembali nasihat dan ajakan yang terdapat pada pantun. Untuk nasihat dan ajakan biasanya hampir sama dengan isi pantun. Hanya saja kalian tinggal menambahkan penggunaan kata hubung.
untuk menyempurnakan sebuah nasihat dan ajakan tersebut. Selanjutnya, bandingkan isi nilai-nilai atau tindakan baik yang terdapat pada pantun karya nenek moyang dan masa kini. Nah, berikut adalah perbandingan pantun nenek moyang dan pantun masa kini. Pantun nenek moyang memiliki dua nilai, yaitu nilai sosial dan nilai moral. Nilai sosial yaitu menyarankan tata cara dalam hidup bermasyarakat seperti saling menghargai dan saling membantu. Sedangkan nilai moral yaitu menyarankan sikap dan tingkah laku seseorang agar sesuai dengan norma-norma kemasyarakatan seperti sopan santun dan tata krama. Kemudian pantun masa kini. Pantun masa kini memiliki dua nilai, yaitu nilai pendidikan dan nilai agama. Nilai pendidikan yaitu menyarankan untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar cita-cita dapat tercapai. Sedangkan nilai agama yaitu menyarankan agar selalu berdoa dalam setiap usaha yang dilakukan. Nah, seperti itulah menyimpulkan isi pantun. Nah, sekarang tugas pertama kalian yaitu silahkan cari makna kata sulit dari pantun di atas. Kemudian kalian uraikan isi pantun dengan bahasa kalian sendiri. Selanjutnya yaitu menyimpulkan isi gurindam. Hal yang harus diperhatikan hampir sama dengan pantun, yaitu carilah makna kata sulit terlebih dahulu pada gurindam tersebut. Kemudian uraikan isi gurindam dengan bahasamu sendiri. Perhatikan kedua contoh gurindam berikut. Gurindam pertama, jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Yang kedua, jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar tiadalah jemu. Sama halnya dengan pantun, hal yang harus pertama kali dilakukan yaitu mencari makna kata sulit pada gurindam tersebut. Pada gurindam pertama, menurut ibu kata sulitnya terdapat pada kata bekal. Sedangkan pada gurindam kedua menurut ibu kata sulitnya adalah jemu. Itu artinya kita harus mencari tahu pengertian dari kata bekal dan jemu. Bekal adalah sesuatu yang disediakan untuk digunakan dalam perjalanan. Sedangkan jemu adalah bosan atau sudah tidak suka lagi. Nah, setelah kalian mencari makna kata sulit, kemudian kalian pahami gurindam tersebut dan uraikan isi gurindam dengan bahasa kalian sendiri. Berikut isi gurindam dari gurindam pertama, yaitu selalu bertindak dengan akal yang sehat sebagai pembelajaran hidup di dunia. Selanjutnya, isi gurindam 2 yaitu bila ingin pintar, jangan malu bertanya dan belajar pada orang yang lebih pintar. Intinya, jangan bosan untuk belajar. Nah, sekarang tugas kedua kalian yaitu di sini terdapat sebuah gurindam. Kalian cari makna kata sulit dari gurindam di atas, kemudian uraikan isi gurindam dengan bahasa kalian sendiri. Dan yang terakhir, menyimpulkan isi syair. Tahapannya hampir sama dengan pantun dan gurindam, yaitu carilah makna kata sulit pada syair tersebut, kemudian uraikan isi syair dengan bahasa sendiri. Bedanya pantun dengan syair yaitu, untuk pantun, isi pantun didapatkan dari baris ketiga dan baris keempat. Sedangkan untuk syair semua baris adalah isi. Kita baca syair pertama. Inilah gerangan suatu madah, mengarangkan syair terlalu indah. Membetuli jalan tempat berpindah, di sanalah itikat diperbetuli sudah. Coba mana kata sulit yang terdapat pada syair tersebut?
Kalau menurut Ibu, kata sulit yang terdapat pada syair pertama yaitu kata madah dan kata itikat. Selanjutnya syair kedua. Wahai muda, kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Sedangkan pada syair kedua menurut Ibu kata sulitnya terdapat pada kata tamsil. Itu artinya kita harus mencari apa pengertian dari itikat dan tamsil. Sama halnya dengan gurindam, kalian bisa mencari informasi tersebut dari media internet, Kamus Bahasa Indonesia, atau media lainnya. Makna kata sulit dari kata madah yaitu kata-kata pujian. Sedangkan itikat yaitu kepercayaan atau keyakinan yang teguh. Kemudian dari syair kedua, makna atau arti kata sulit dari tamsil yaitu ibarat atau ajaran yang terkandung dalam cerita. Nah, setelah kalian mengetahui makna atau arti dari kata sulit tersebut, kemudian kalian pahami dengan benar apa maksud dari syair tersebut. Sehingga kalian dapat dengan mudah menyimpulkan atau menguraikan isi dari syairnya. Ibu simpulkan bahwa isi dari syair pertama yaitu sebuah petuah bagaimana caranya menjalani kehidupan yang hanya sementara ini. Sedangkan isi syair dari syair kedua yaitu pemuda perlu membekali diri dengan ilmu dan amal yang baik agar hidup menjadi berguna. Dan seperti itu cara menyimpulkan isi syair. Dan inilah tugas ketiga kalian. Sama halnya seperti pantun dan gurindam, tugasnya yaitu carilah makna kata sulit dari syair di atas. Kemudian, uraikan isi syair dengan bahasa kalian sendiri. Jadi, pada pembahasan kali ini, tugas kalian ada 3. Untuk cara pengerjaannya, kalian ikuti saja contoh yang telah Ibu jelaskan. Ayo, semangat belajarnya! Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semangat terus ya belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.